channel barunya Rocket. Kali ini saya akan menjelaskan proyek elektronik yaitu ini karena banyak sekali saya ketemu orang datang ke toko, dia menanyakan, mas saya mau cari TV yang bagus, nah apa ya, saya mau TV yang awet, kira-kira yang gimana ya, yang bagus ya, banyak sekali yang seperti itu. Karena itu saya ingin membuat video ini buat teman-teman yang nonton acara ini, nonton di channel saya, bisa untuk menjadikan ini sebagai referensi kalian. Barangkali lagi saya TV, mungkin seperti apa, barangkali TV yang akan saya jelaskan ini cocok untuk kebutuhan kalian. Di sini saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya nggak akan jelaskan semuanya, saya hanya akan pilih salah satu yang akan saya jelaskan. Saya mau jelasin kalau di sini TV ini semua beda-beda semua, walaupun mereknya sama, tapi fitur, terus keunggulan, kekurangan, kekurangan itu beda semua. Ada Android, ada digital, ada analog, ada smart TV biasa. Mana? Kita cantik seperti ya. Nah, berarti yang ini kita akan jelasin yang 50 ini. Sebelumnya mohon dimaklumi bila kata-kata saya terbata-bata, belepotan, dan kurang komunikatif karena jujur saja ini pertama kalinya saya berbicara di depan kamera dan dibuat video seperti ini terus dipertontonkan, jadi masih belajar lah ya, jadi mohon untuk dimaklumi. Lalu oh ya, buat atasan saya barangkali nonton video ini juga, tenang aja Pak, Ibu, saya bikin video ini tapi saya tetap siaga. Ketika ada konsumen masuk, saya skip videonya, saya pause, baru saya layani konsumen. Ketika sepi seperti ini nggak ada konsumen, saya lanjutin lagi. Jadi it's okay, walaupun saya bikin video ini di toko tapi tidak mengganggu pekerjaan saya. Android TV 50 in dari Sharp. Sebelum kita masuk ke Androidnya, kita bicarakan Sharpnya dulu. Yang membedakan Sharp dengan yang bukan Sharp itu paling utama itu satu, garansinya. Sharp memiliki garansi 5 tahun. Jadi apapun kerusakannya, produk Sharp ini akan bisa diklaim oleh konsumen ke Sharp selama 5 tahun. Yang penting kerusakannya adalah kerusakan pabrikan, bukan karena kecelakaan seperti jatuh atau kesiram air atau ketendang segala macam yang kategorinya adalah kecelakaan. Selain daripada itu ada satu lagi tambahan, ketika TV tersebut terkena petir, karena dia ada anti petirnya dari itu digaransi selama 5 tahun juga sama. Ketika TV ini kena petir, dia akan diganti baru, bukan servis loh. Kita pelanggan sebagai pelanggan akan diberi apa namanya ya jaminan lah ya, diberi jaminan sampai dengan 5 tahun, servis, spare part, perbaikan sama anti petir itu. Spare part itu maksudnya di sini spare part tersebut termasuk panelnya juga, kecuali satu aksesoris kayak gini ya, ini kita nggak bisa, mungkin saya nggak akan terima karena nanti kayak gini kan kerusakannya apa sih, paling jatuh patah, itu maksudnya pasti bukan kerusakan pabrikan. Lalu 7 Shield atau 7 perlindungan. Nah, Sharp ini dia memberikan 7 macam perlindungan kepada konsumennya terkait produk Sharp ini. Salah satu yang adalah seperti api. Listnya bisa lihat di sini ya. Sebelum kita masuk ke penjelasan dari fitur-fitur tadi, saya akan jelaskan beberapa kekurangan dari TV ini karena memang sudah umum kaprah ya, sebuah produk pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kita akan jelaskan kekurangannya dulu. Salah satu kekurangan dari TV ini adalah menu home. Ketika kita lagi nonton seperti ini misalnya video ini, lalu kita akan ubah device, misalnya kita mau ganti speakernya ke speaker Bluetooth, kita mau buka pengaturan Bluetooth, otomatis kita akan buka tombol home. Nah, ketika dibuka tombol home seperti ini, ya tayangan yang tadi kita tonton dia tertutup semua oleh tampilan home-nya. Di beberapa TV lain enggak, ketika kita lagi nonton buka home ya tutup aja, kita bisa tetap nonton acaranya, kita tetap bisa
ganti pengaturannya. Inilah salah satu kekurangan dari tipe Android ini. Tombol home-nya menutupi semua acara atau konten yang sedang kita tonton. Lalu yang kedua adalah kursor. TV ini belum dilengkapi dengan kursor dari remote-nya dia hanya bisa pakai tombol bulir, tombol panah yang atas, bawah, kanan, kiri seperti itu. Kita klik satu-satu. Jadi ketika kita pengen pilih, misalnya kita ada di Netflix, kita mau pilih video drop test yang ada di pojok sini, kita harus ketik satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, nah seperti itu. Sedangkan kalau sudah ada kursor kan enak, kita tinggal arahin kursornya lalu klik. Nah seperti ini juga kita akan geser-geser kursor itu pakai tombol bulir. Maksudnya ada tombol panah ya, tombol bawah, kanan, kiri, atas, dan kita satu-satu. Ini akan lebih enak ketika kursornya bisa digerakkan dengan remote. Lalu berikutnya kekurangan dari TV ini adalah di audio optik. Dia belum dilengkapi dengan audio optik. Audio optik itu untuk mengeluarkan suara dari TV ke misalnya soundbar seperti itu. Tapi nggak masalah sih, karena ada audio optik juga, ada Bluetooth juga buat audionya. Seperti hal tadi yang kursor itu pun nggak masalah, walaupun dia nggak bisa pakai remote. Tapi TV ini dilengkapi dengan fitur tambah aksesoris. Kita bisa pakai joystick, kita bisa pakai keyboard wireless, yang di situ ada tempat untuk kursor kayak di laptop gitu, itu juga bisa. Itu malah justru lebih enak. Untuk slotnya sendiri ada 3 HDMI, 2 USB. Nah keuntungan dari 2 USB ini, selain kita buka isinya si USB, kita buka musiknya, video segala macam, kita juga bisa copy paste. Jadi nanti bisa utas. Kita mau salin file, mau tambahin file, mau delete file, itu juga bisa. Selain di TV ini saya pikir nggak bisa, mereka hanya bisa buka saja, play, mau hapus juga nggak bisa. Nah di sini sampai menamai folder pun bisa, karena dia Android sendiri. Android memang aplikasinya yang lebih luas lah. Lalu saya akan jelaskan ya, dari namanya adalah Android TV, namanya saja sudah beda, Android. Kebanyakan TV namanya smart atau digital gitu ya. Kita jelaskan yang ada di POV dulu. TV ini sudah dilengkapi dengan Dolby Audio. Apa itu Dolby Audio? Kelebihannya bagaimana? Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Ada di atasnya lagi Dolby Atmos segala macam. Mungkin udah ada yang tahu. Kalaupun nggak tahu, ya kita carilah. Atau saya akan bikin khusus buat fitur-fitur seperti ini di channel saya yang lain. Lalu di DVD 2 itu adalah TV digital. Hampir semua TV sudah ada. YouTube juga sudah umum. HDMI ada 1, 2, ada 3 slot. Azan reminder. Nah ini azan reminder hanya ada di TV Sharp saja, tipe ini saja. Ada sih beberapa tipe yang lain, tapi nggak semua TV punya fitur azan reminder. Kalau Netflix ya sudah umum. Bluetooth memang sudah umum, tapi di TV ini Bluetoothnya beda. Dia bisa in, bisa out, jadi dia bisa menerima data, bisa kirim data juga. Google Play, Google Assist, sound reflector itu adalah suara yang akan direfleksikan dari sini sehingga menghasilkan suara yang lebih bagus dibandingkan tipe yang lain. HDR sama white color. Untuk ukurannya sendiri ada tiga macam untuk yang Android tipe ini, di 32 in, 42 in sama 50 in. Ini kebetulan yang saya jelaskan adalah yang 50 in. Apa sih fungsi-fungsi dari fitur-fitur yang tadi kita bicarakan, seperti ada reminder, Google Assist, terus ada juga Google Play. Kira-kira fungsi nggak buat kita? Kira-kira kita perlu nggak? Nah, kita akan jelasin. Coba kita buka satu-satu sini. Kita buka pertama adalah azan reminder. Bagi kita, saya, kalian yang kaum muslim khususnya, ketika lagi nonton TV
atau mungkin main games, karena TV ini memang bisa dipakai buat main games ya, langsung dari TV-nya kita bisa install dari Play Store, misal permainan begitu. Kadang kita suka lupa waktu ketika lagi asik main game atau lagi serius nonton film begitu, waktunya sholat datang, apalagi kalau sholatnya maghrib sudah waktunya mepet, lagi serius segala macam, kita bisa lupa. Nah, dengan adanya fitur azan reminder, kita akan diingatkan oleh TV ini. Ketika sudah masuk waktunya sholat, maka dia akan mengumandangkan azan. Jadi kita ingat, oh udah masuk nih waktunya nih, sholat dulu, nanti sambung lagi begitu. Seperti ini contohnya azan reminder. Kita bisa atur settingan azan remindernya sesuai dengan daerah kita masing-masing. Misalnya kita ada di Cirebon, seperti ini misalnya. Buka aplikasinya, karena dia memang sistem, dia bukanya di sini, azan pengatur waktu sholat. Nah, di sini pengaturan, kita pakai pengatur otomatis saja biar dia akan ngikutin waktu tepat. Misalnya ini pengaturan adalah Aceh. Untuk negaranya ada dua pilihannya nih, ada Indonesia dan Malaysia, karena ini memang produk khusus di Indonesia ya. Untuk provinsi ada di Jawa Barat, kebetulan Cirebon. Sorry karena memang tempatnya di jalan raya, jadi banyak suara-suara gitu. Setelah disetting seperti ini, dia akan ngikutin waktu sholat setempat begitu. Nah, untuk notifikasinya kita bisa pilih salah satu atau salah dua, salah tiga, atau semuanya untuk notifikasi adanya itu. Untuk waktunya jedanya 5, 10 atau nonaktif. Nah, enaknya seperti itu. Ketika kita lagi asik nonton film atau main game, dia ketika waktu sholat dia akan memberikan notifikasi seperti ini contohnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dia memang demo, jadi hanya sekali aja. Tapi kalau memang yang sebenarnya sih, nanti dia akan adzan sampai selesai begitu. Nah, ini kan bermanfaat sekali buat kita kaum muslim, khususnya ketika sedang asik-asiknya kita menonton TV, main games, kita bisa diingatkan untuk menjalankan kewajiban kita. Itu tadi untuk azan reminder. Lalu kita masuk ke Google Assist. Nah ya, Google Assist. Seperti halnya di handphone Android, Google Assist di TV ini juga kita bisa memerintahkan TV untuk membuka aplikasi atau untuk mencarikan kita suatu artikel dengan perintah suara. Contohnya seperti ini, saya ingin buka YouTube tanpa saya mengklik tombol YouTube. Nah, ini contohnya. Buka YouTube. Membuka YouTube. Kita sedang menonton TV, kita sedang menonton apapun itu, lalu kita tekan tombol yang ada di sini, tombol Google Assist, lalu kita perintahkan TV kita untuk membuka aplikasi sesuai keinginan kita, dia akan terbuka. Selain dari membuka aplikasi, dia juga bisa untuk mencari, jadi ada shortnya juga untuk pencarian. Misalnya kita akan mencari artikel yang panjang, kita menulisnya lama, kalau dengan timer satu-satu, kita tinggal ngomong saja di sini. Cara mendapatkan subscriber 1000 dalam 1 menit. Wah, bayangkan kalau tulisan ini kita tulis satu persatu, pasti akan lama. Tapi dengan adanya Google Assist, Google Shot ini, kita dimudahkan. Kita tinggal pilih rekomendasi yang ada di sini seperti itu. Ini juga bisa diaplikasikan di browser ketika kita lagi browsing, mencari dengan suara, itu bisa. Berikutnya, fungsi Bluetooth. Fungsi Bluetooth di sini seperti yang tadi saya bilang, dia bisa kirim data dan terima data. Contohnya misalnya kita buka video di sini, suara kita ingin putar di speaker kita yang ada Bluetoothnya.
Caranya seperti itu. Kita sambungkan, ditambah aksesoris, lalu kita cari device-nya. Dia akan muncul di sini data device yang bisa dihubungkan. Kebetulan di sini memang ada banyak device. Ya, sorry, barusan saya belum aktifkan Bluetooth-nya, makanya dia muncul. Nah, ini dia. Kita pilih, jadikan setelah tersambung, kita buka di sini, suara akan masuk ke speaker aktif. Sambungkan, oke. Nah, setelah sudah terpilih seperti ini, kita coba tes. Buka YouTube. Nah, suara kita masukkan ke speaker update yang ada di belakang saya. Otomatis suara di TV pun hilang. Dia akan langsung pindah ke saya lagi sendok itu es ke mulut, itu mulutnya saya beralih ke sensor bank dan udah nggak seperti itu. Itu untuk film datanya, yaitu data dalam hal ini maksudnya suara ya, suara ya. Untuk masuknya, misalnya kita punya joystick, kita mau main game, kita download game, aplikasi game di Play Store, lalu kita memainkan pakai remote, kurang enak, kita beli joystick yang wireless, kita sambungkan ke Bluetooth dari TV ini buat main game bisa. Kitatain browsing biar enak pakai keyboard wireless, juga bisa kebetulan, tapi saya nggak punya barangnya, jadi nggak bisa saya contohkan. Mungkin next saya akan coba buatkan video. Selanjutnya adalah Play Store, aplikasi yang ada di TV Android dan tidak ada di TV lain itu adalah Play Store. Nggak mungkin ketemu di aplikasi dari TV lain yang bukan Android maksudnya ya. Di sini kita bisa download berbagai macam aplikasi, entah itu sosial media, games, atau mungkin aplikasi pemutar video, copy paste file, buka file, itu ada semua di sini di Play Store. Tapi nggak semua jadi gini, Play Store di TV Android dan Play Store di handphone itu beda. Tentu lebih banyak yang ada di handphone, seperti WhatsApp misalnya. Di Android ini Play Store-nya tidak menyediakan WhatsApp. Akan tetapi bila misalnya kita ingin misalnya WhatsApp di Android, kita tetap bisa. Caranya adalah download WhatsApp APK software mentahnya, kita kopikan ke flash disk, lalu kita masukin ke slot USB-nya. Tapi kita perlu untuk menginstal aplikasi browser file maksudnya, seperti ini misalnya file manager gitu. Kita buka APK-nya, kita install langsung dari flash disk kita. Nanti juga bisa dibuka, mau itu WhatsApp, BBM mungkin, atau mungkin pokoknya aplikasi-aplikasi yang tidak ada di Play Store ini kita bisa install manual gitu. Ini kita nggak akan temuin kayak permainan rally, permainan mobil-mobilan, atau apapun itulah, pokoknya yang ada di Play Store ini hanya ada di TV Android. Selain Android dia nggak ada. Kita coba ya salah satu, kebetulan ini memang belum ada yang kita install, tapi kalau memang gede memorinya dan lama mungkin kita skip aja. Ini sudah, berarti ini sudah bisa dibuka, udah diinstal berarti. Loading ya, ini permainan mobil-mobilan ya. Biasanya kalau ada anak-anak kecil biar betah di rumah, nggak main terus, apalagi lagi kayak gini sekarang banyak corona, lagi suruh PSBB, biar betah di rumah gitu. Nah, ini kita bisa mainkan pakai remote control. Kita bisa mainkan pakai remote control. Tapi lebih enak kita main pakai joystick ya. Teman-teman bisa beli di toko online banyak, toko komputer juga kayak ada. Jadi joystick Bluetooth nanti bisa dipakai di sini buat kontrolnya, belok kanan kiri, maju depan belakang. Ini salah satu aja contoh permainan yang kita bisa install di Play Store dan tentunya gratis. Oh, tadi itu adalah trial, ini aslinya. Bagi yang merasa
kurang perlu nonton ini bagian ini, boleh di skip, boleh dipercepat, mangga. Ini buat nambahin durasi juga ya, karena tadi durasinya sangat sebentar. Nah ya seperti ini ya, cukup menyenangkan juga. Apalagi buat anak-anak ya, pasti mereka akan suka mainan kayak gini dan bikin mereka betah di rumah, nggak main terus. Wah ya kayak gitu, kita coba main kayak sampai finish ya, seru juga, seru banget. Ya selamat. Akan lebih enak sebenarnya ketika kita pakainya joystick, bukan pakai remote. Ini saya mainkan pakai remote, saya tekan tombol kanan kiri, kanan untuk belok kanan, kiri untuk belok kiri, tombol atasnya buat ini diterobos jadi dia jadi cepet, lalu tombol bawahnya buat rem gitu. Nah ini untuk oke selesai. Maka mungkin segitu aja contoh gamenya. Sebenarnya masih banyak sekali yang saya utarakan di sini. Tadi sebelum saya mulai untuk merekam video, banyak sekali fitur-fitur atau kata-kata yang saya utarakan. Tapi ketika sudah mulai, wah udah biar semua hilang semua. Jadi mungkin cukup ya. Sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika Anda suka silahkan di like, kalau nggak suka kamu apa klik dislike aja. Kalau perlu kasih keterangan di mana kurangnya, karena ini memang pembelajaran buat saya, baru pertama kali waktu kalau bermanfaat bisa di share ke teman-teman, saudara-saudara. Barangkali ada yang lagi cari TV dan dia bingung mau cari TV yang seperti apa, mungkin ini TV ini yang cocok, bisa jadi. Jadi kalau mau TV yang garansinya lama 5 tahun Sharp, mau TV yang bisa bikin anak-anak betah di rumah, beli yang Android ya, kita bisa install aplikasi. Mau TV yang banyak fitur, intinya banyak fitur, ada Bluetooth, ada Google Assist segala macam, kita bisa main joystick, ini pilihan yang tepat. Untuk ukurannya ada di 32 in, 42 in sama 50 in. Ini kebetulan ukuran yang 50 in nya yang paling gede. Untuk Ultra HD nya dia sampai 60 in, cuma 32 in nggak ada, karena memang TV 32 in itu tidak ada yang Ultra HD. Ya cukup sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.